Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Anang Wibowo. Saya di sini akan mengerjakan tugas 2 dari praktikum mata kuliah administrasi jaringan. Di sini saya akan mengerjakan menggunakan panduan yang ada dari e-learning dan itu merupakan bagian dari kegiatan belajar 2 yang ada di buku mata pelajaran ya. Oke, langsung saja. Di sini tugas pertama kita akan melakukan verifikasi konfigurasi konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Jadi kita nanti akan cek konektivitasnya menggunakan perintah ping. Oke, kita langsung saja membuat topologinya ya. Jadi ini switchnya sudah saya masukkan, kita tinggal masukkan perangkat PC-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita hubungkan sesuai dengan yang ada di tabel ini untuk portnya ya, dari switch ke PC-nya. Jadi contoh ini dari switch menggunakan port face internet yang satu, kita masukkan ke sini, ke PC 1, lanjut ke PC 2, lanjut ke PC, ini PC 11 ya, menggunakan face ethernet yang 11. Oke, lanjut ke yang 12, sesuai dengan yang ada tabel pada panduan. Dan saya sarankan untuk nama perangkatnya disamakan saja agar nanti tidak terjadi kebingungan. Nah, di sini sudah selesai kita hubungkan, lalu kita konfigurasi menggunakan alamat IP yang sudah disediakan dari panduannya. Oke, untuk alamat IP sudah kita konfigurasi dan tinggal mengikuti saja nih 1, 2, 11, 12 sesuai dengan nama PC-nya ya. Lalu kita coba periksa menggunakan perintah ping. Ini saya menggunakan PC 1, kita akan coba ping ke seberang ya, PC 12 dulu. Oh, sorry, ada sedikit kesalahan. Oke, terhubung ya ke PC 12. Lalu kita ke PC 2. Oke, terhubung ya. Jadi artinya di sini komunikasinya sudah terhubung. Dan untuk tugas yang nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke tugas nomor 2, yaitu melakukan verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut dengan menggunakan sintaks show VLAN. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita masuk ke switch dari CLI. Nah, untuk CLI ini kita ketik IN lalu show VLAN. Oke. Oke. Nah, jadi ini untuk defaultnya ya. Untuk default yang dimana status dari VLAN-nya dan juga port-port yang digunakan. Jadi ini untuk default. Lanjut ke langkah berikutnya, kita akan membuat skenario sesuai tabel yang ada di panduan. Kita membuat nama VLAN dari default hingga ke fakultas B. Jadi langsung saja kita ikuti sintaksnya ini. Oke, untuk mempercepat waktu mungkin saya percepat nanti video bagian pengetikannya ya. Oke, untuk pengetikannya di sini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke perintah berikutnya ya untuk menetapkan anggota dari VLAN-nya tersebut. Oke, di sini sudah saya ketikkan sesuai dengan yang ada di panduan untuk sintaksnya. Lalu kita keluar dulu untuk melihat perintah show VLAN ya. Oke.
Kita perbesar dikit ya. Nah, di sini untuk sebentar, kita selesaikan dulu enter ya. Nah, jadi ini untuk defaultnya sudah sesuai dengan yang ada di panduan ya. Nah, ini jadi untuk defaultnya ini yang aktif statusnya, lalu portnya untuk fakultas A dan fakultas B juga menggunakan port apa ya. Jadi fakultas A itu port 1 sampai dengan 10, fakultas B itu menggunakan port 11 sampai dengan 20. Lalu kita lakukan verifikasi ya, verifikasi untuk pingnya. Jadi artinya di sini untuk PC ini seperti seakan-akan memiliki kamar ya. Jadi yang ini terhubung, PC 1, PC 2 terhubung, PC 12, PC 11 saling terhubung. Tetapi kamar ini dengan kamar yang ini tidak terhubung. Maka kita coba dulu. Oke, kita coba dulu untuk melakukan tes ping ya. Ini masih sama menggunakan PC 1. Oh, mungkin kita coba dari PC 2 saja ya. Dari PC 2 192.168.1.1. Oke, jadi dia dari PC 2 ke PC 1 saling berkomunikasi. Tetapi kalau dia ingin menghubungi ke PC 12, nah ke PC 12 itu biasanya request timeout. Dia tidak terhubung. Nah, benar kan? Oke, jadi artinya di sini untuk di soal nomor 2 mengenai verifikasi konfigurasi VLAN-nya di sini sudah selesai. Kita masuk ke soal nomor 3, melakukan verifikasi status VTP dari kedua switch dengan menggunakan sintaks show VTP status. Hal ini untuk memastikan switch 1 bertindak sebagai VTP server dan switch 2 bertindak sebagai VTP client dan keduanya berada dalam domain UT. Oke. Kita lanjut. Di sini sesuai dengan panduan kita menambahkan satu switch lagi. Nah, ini saya percepat saja untuk penambahan dari switch dan PC-nya. Oke, untuk koneksinya juga sama ya. Koneksinya juga sama. Di sini kita ikuti yang ada di tabel. Namun di sini semuanya dimasukkan informasinya mulai dari PC 1 hingga PC 14. Jadi yang kita tambahkan ini mulai dari nomor 5 hingga nomor 9. Mulai dari PC 3 hingga nanti komunikasi antara switch ya. Oke, langsung saja. Ini video akan saya percepat juga. Oke, untuk koneksi antar PC dan interface dan juga switch 1 serta switch 2 di sini sudah kita gabungkan. Jadi ini untuk di bagian yang ini menggunakan G1 ya, antar switch-nya. Nah, lanjut untuk ke settingan IP. Settingan IP-nya ini di sini berubah, tidak seperti yang di awal tadi, tidak seperti yang pertama kita gunakan. Jadi semuanya kita rubah, kita ikuti sesuai dengan daftar alamat IP-nya ini. Ini mungkin video akan saya percepat ya. Oke, jadi di sini untuk alamat IP masing-masing PC itu sudah kita konfigurasi ya. Dan selanjutnya kita akan mengetikkan ini di CLI-nya mulai dari switch 1 dan switch 2. Ini mungkin video juga sama akan saya percepat juga.
Oke, semua perintah di sini sudah saya ketikkan untuk bagian di switch 2. Sekarang kita akan lanjut sesuai dengan yang ada di soal nomor 3 ya. Kita akan melakukan show VTP statusnya untuk melihat status, memastikan switch 1 bertindak sebagai VTP server dan switch 2 bertindak sebagai VTP client dan keduanya berada dalam domain UT. Jadi ini kita sekarang berada di switch 2, kita akan pindah ke switch 1 dulu. Tadi CLI, sebentar saya cek OBS. Oke, kita pindah ke sini, ke switch 1 ya. Nah, di switch 1 kita coba show VTP status. Oke. Jadi di sini ada keterangan untuk versinya, ada konfigurasinya ya. Dan sesuai dengan yang di panduan kita fokus ke operating mode dan domain name. Nah, untuk operating mode server dan domain name-nya UT. Oke, sama. Kita bergeser ke switch yang kedua. Yang switch yang kedua ini harusnya dia sebagai client. Oke. Nah, untuk yang di switch kedua ini operating mode name-nya dan domain name-nya juga sama ya. Di sini dia sebagai client dan domainnya sama, UT. Lalu kita lanjut untuk melihat show in trunk ya. Oke, show in trunk. Tinggal kita ketikkan saja perintahnya ya. Kita ketik. Ini di switch 2 ya. Switch yang kedua. Sorry. Show in int trunk ya, sorry ya. Nah, jadi di sini sudah muncul informasinya di switch 2 nih, show int trunk-nya. Kita samakan ya. Jadi untuk portnya itu interface-nya sama on 802 LQ untuk encapsulation-nya, statusnya trunking, dan untuk native VLAN itu 1. Oke, ini sudah sama. Kita lanjut yang di switch 1, yang tadi switch kedua ya. Ini switch 1, show trunk. Oke, yang ini switch kedua statusnya sama ya untuk mode on, trunking dan native VLAN-nya 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi kita verifikasi dengan menggunakan sintaks show VLAN pada switch yang 2 untuk memastikan daftar VLAN yang terdapat di switch 1 didistribusi ke switch 2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang dikonfigurasi pada switch 2. Jadi kita tinggal melakukan show VLAN-nya ya, Pak, tapi berada di switch 2-nya. Nah, ini kita tinggal ketik saja. Ini untuk memastikan konfigurasi. Nah, kita samakan nih untuk fakultas A dan fakultas B. Jadi fakultas A sesuai dengan panduan itu mulai dari 1 hingga 5. Fakultas B mulai dari 6 hingga 10 di switch 2. Jadi konfigurasinya sudah sesuai. Dan sesuai dengan panduan, artinya begini ya. Ini pemahaman saya ya teman-teman. Jadi pemahaman saya sama seperti di awal tadi. Ini ada kamarnya. Ini kita batasi saja. Ini ada ruangan. Ini ada ruangan. Nah, jadi hanya bisa berkomunikasi ke sesama ruangan sesuai dengan yang ada informasi di nomor 15 ini ya yang pada panduan. Jadi PC 2 hanya bisa PC 1 hanya bisa berinformasi ke PC 2 hingga PC 4. Sama halnya dengan PC 11, dia hanya bisa berkomunikasi dari 12 hingga dengan 14. Jadi hanya bisa berkomunikasi sesama ruangannya saja. Oke, artinya di sini kita coba dengan menguji konektivitasnya menggunakan ping. Kita uji di sini ya. Coba kita dari PC 1 aja.
Nah, ini ping. Sorry, ini tadi kita sudah ada melakukan perubahan IP ya. Jadi eh, kita coba komunikasi ke yang dua dulu ya. Oke, lalu kita coba kemari ke PC 4. Kita coba komunikasi ke PC 4 ya. Oke, terhubung. Kita coba komunikasi ke PC yang eh sorry, kita coba cek dulu. Sepertinya 3 nih. Kita coba ke PC 13. Oke, perhatikan di sini request timeout ya. Jadi artinya sesuai dengan yang ada di panduan masih berlanjut, sorry. Agar lebih jelas ya, request timeout juga. Nah, oke, saya simpulkan artinya di sini PC 1 hanya bisa berkomunikasi ke sesama ruangannya saja. Nah, seperti itu singkat yang saya pahami. Dan PC 11 hanya bisa menghubungi dari 12 hingga 14. Tetapi dia kalau menghubungi PC 11 ingin menghubungi PC 3 atau PC 2 dia tidak bisa karena berbeda dari status VLAN-nya begitu. Jadi artinya secara ini ya, secara dari fakultas A dan B tadi, bagian ini itu fakultas A dan bagian ini itu fakultas B. Jadi kiri A, kanan fakultas B seperti itu. Jadi itu yang saya pahami dari praktikum ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Buat Bapak dosen yang melihat video saya mohon izin koreksi dan panduannya jika ada kesalahan. Mohon bimbingannya Pak. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.